Hai murid-murid semua, selamat sejahtera sekali lagi bersama dengan Cikgu di dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 1. Dalam tema 7, Lindungi Alam, unit ke-19, Sayangi Alam, tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini ialah Kolam Ikan Indira. Dan di dalam tajuk ini juga kita akan mempelajari kemahiran menulis. Objektif pembelajaran kita pada kali ini, pada akhir pembelajaran ini nanti, yang pertama murid boleh membaca dan memahami bahan dengan betul, dan yang kedua murid boleh membina dan menulis jawaban berdasarkan soalan tertumpu dengan betul. Bagi kriteria kejayaan pula, murid dapat memahami bahan dan membina serta menulis sekurang-kurangnya 4 jawaban berdasarkan soalan tertumpu dengan betul. Baiklah, sila buka buku teks Anda muka surat 120. Sila buka buku teks Anda muka surat 120. Kita akan belajar bagaimana untuk membaca, memahami bahan, dan kemudian menjawab soalan-soalan yang diberikan. Baiklah, tajuk kita adalah Kolam Ikan Indra. Mari kita sama-sama baca maklumat dan juga gambar yang pertama. Dan kita lihat gambar ini ada kolam ikan. Jadi mari kita baca maklumat yang diberikan. Ini rumah Indira. Di rumah Indira ada kolam ikan. Kolam ikan di rumahnya besar. Sekali lagi kita baca. Ini rumah Indira. Di rumah Indira ada kolam ikan. Kolam ikan di rumahnya besar. Jadi kalau kita lihat di sini, kita dapat ketahui bahwa inilah rumah Indira. Dan di rumah Indira ini ada kolam ikan yang besar. Kita lihat pula gambar yang kedua. Mari kita baca maklumat yang diberikan. Kolam ikan Indira terletak di belakang rumah. Kolam ikannya sentiasa bersih. Sekali lagi kita baca. Kolam ikan Indira terletak di belakang rumah. Kolam ikannya sentiasa bersih. Jadi kita dapat tahu bahwa kolam ini terletak di belakang rumah Indra dan kolamnya bersih. Bersih bukan tidak ada sampah ataupun daun-daun yang jatuh di atas kolam ini. Yang ketiga, mari kita baca bersama-sama. Ayah Indira membersihkan kolam pada waktu petang. Kolam perlu dibersihkan agar tidak berbau busuk. Sekali lagi, Ayah Indira membersihkan kolam pada waktu petang. Kolam perlu dibersihkan agar tidak berbau busuk. Jadi, melalui maklumat ini kita dapat tahu dalam gambar ini adalah Ayah Indira. Dan Ayah Indira ini sedang membersihkan kolam. Jadi dikatakan di sini ayah membersihkan kolam pada waktu petang, ya, pada waktu petang. Dan kenapa kolam ini perlu dibersihkan? Supaya tidak berbau busuk. Jadi murid-murid kalau ada memiliki kolam, perlulah sentiasa membersihkan kolam tersebut supaya tidak berbau busuk. Kalau berbau busuk, kita pun akan merasa tidak senang. Dan seterusnya mari kita lihat gambar yang keempat. Mari kita baca bersama-sama. Indira membelah 10 ekor ikan koi. Ikan itu cantik dan berwarna-warni. Indira rajin memberi ikan makan. Sekali lagi, Indira membelah 10 ekor ikan koi. Ikan itu cantik dan berwarna-warni. Indira rajin memberi ikan makan. Jadi kita nampak ini adalah
Indira. Ini adalah Indira ya, dia sedang memberikan ikan makan. Jadi kalau kita tidak bagikan makan, nanti ikan itu akan mati. Jadi berapa ekor ikan yang dipelihara ataupun yang dibela oleh Indra? Jadi di sini kita dapat tahu ada 10 ekor ikan dan ini adalah ikan koi. Ikan koi itu cantik dan juga berwarna-warni. Kita boleh lihat dalam gambar ini. Inilah ikan koi. Jadi itulah ceritanya mengenai kolam ikan Indira. Jadi sekarang mari kita sama-sama jawab soalan yang diberikan di bawah. Kita lihat soalan yang pertama. Apakah yang ada di rumah Indira? Ya, apakah yang ada di rumah Indira? Jadi kalau kita lihat pada gambar yang pertama di ujung sekali diletakkan dengan kata tanya apa. Jadi untuk menjawab soalan pertama ini kita akan cari jawabannya pada maklumat yang pertama berdasarkan kata tanya yang diberikan di belakang ini. Jadi apakah yang ada di rumah Indra? Indira, kita sudah baca tadi. Ini rumah Indira. Di rumah Indira ada kolam ikan. Jadi jawabannya adalah di rumah Indira ada kolam ikan. Jadi keseluruhan ayat ini kita kena tulis di bawah untuk menjawab soalan. Ya, pastikan ketika kita membina jawaban perlu dalam ayat yang lengkap. Di depan huruf besar dan di belakang kita kena letakkan tanda nokta. Mudah bukan? Jadi mari kita beralih kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua, di manakah kolam ikan Indira? Di manakah kolam ikan Indira? Jadi kalau kita lihat pada gambar yang kedua, di belakangnya, di ujungnya ada kata tanya di manakah. Jadi untuk soalan kedua ini kita akan cari jawaban pada gambar yang kedua. Jadi kita sudah baca tadi di manakah kolam ikan Indira? Kolam ikan Indira terletak di belakang rumah. Jadi untuk jawaban kedua kita salin sahaja semula ayat ini pada jawaban. Itu adalah cara untuk mencari jawaban untuk soalan tertumpu. Masih ingat kan soalan tertumpu dan soalan bercambah? Dan itu soalan tertumpu jawabannya ada pada teks yang kita baca. Manakala untuk soalan tertumpu kita akan fikir sendiri. Hari ini kita hanya akan tumpukan kepada soalan tertumpu. Sekarang kita lihat soalan yang ketiga pula. Bilakah ayah Indira membersihkan kolam ikan? Ini kita lihat pada gambar yang ketiga ujungnya ada kata tanya bila. Jadi kita akan cari jawaban itu pada maklumat gambar ketiga. Jadi bilakah ayah Indira membersihkan kolam ikan? Yaitu pada waktu petang, betul. Ayah Indira membersihkan kolam pada waktu petang. Jadi jawaban untuk soalan ini kita boleh tulis di bawah seperti ini. Ayah Indira membersihkan kolam pada waktu petang. Kita hanya cari jawaban yang sesuai dengan soalannya. Tidak perlu kita tulis keseluruhan teks ataupun maklumat yang diberi. Itu yang dikatakan kita perlu baca dan faham. Seterusnya kita jawab soalan. Dan yang terakhir, yang keempat, berapa ekorkah ikan yang dibela oleh Indira? Berapa ekorkah ikan yang dibela oleh Indira? Jadi kita lihat gambar yang keempat. Pada ujungnya juga ada kata tanya berapa. Jadi kita akan cari jawaban tersebut dalam maklumat gambar keempat. Jadi berapa ekorkah ikan yang sudah kita baca tadi? Ya, yaitu 10 ekor. Indira membela 10 ekor ikan koi. Jadi jawaban tersebut kita tulis di bawah soalan.
Itu adalah cara untuk kita membina dan juga menulis jawaban berdasarkan soalan. Mudah bukan? Jadi sekarang mari kita sama-sama buat aktiviti dalam buku aktiviti jilid 2 Anda muka surat 45. Sila buka buku aktiviti Anda muka surat 45. Kita akan sama-sama menjawab soalan berdasarkan bahan, berdasarkan gambar yang diberikan. Oke, arahan aktiviti 3 adalah jawab soalan. Jadi sebelum kita jawab soalan di bawah, mari kita lihat dahulu gambar yang diberikan di atas. Tajuk di tengah ini adalah peta. Jadi tajuk di tengah-tengah ini adalah rumah bersih, keluarga ceria. Ya, rumah bersih, keluarga ceria. Kita lihat yang pertama diberikan di sini adalah kata tanya apa. Nah, jadi apa yang sedang dilakukan? Nah, nampaknya ini adalah ada cermin, ada laci di bawah, dan ini merupakan almari. Nah, dia sedang membersihkan almari. Yang kedua, mari kita lihat kata tanya yang diberikan adalah di mana. Jadi ini nanti kita akan gunakan untuk menjawab soalan di bawah ya. Di mana? Nah, jadi apa yang sedang dilakukan ini? Rasa-rasanya murid ini berada di mana? Di depan rumah, di belakang rumah, di tepi rumah. Nah, kita boleh lihat di sini. Tampaknya ini, tengok ini ada ampayan ya, tempat menjemur pakaian. Kalau biasanya menjemur pakaian ini berada di belakang rumah, mustahil berada di hadapan rumah kan? Nah, oke. Dan yang ketiga, mengapa? Jangan mengapa rumah bersih? Mengapa rumah perlu bersih? Supaya keluarga menjadi ceria, gembira, ataupun menjadi sehat. Kalau rumah kita kotor, kita pun akan mudah menjadi sakit. Dan yang seterusnya kita lihat sini kata tanya bila. Bila bertanyakan tentang waktu ataupun masa. Dan kita lihat di dalam gambar ini ada kalender yang diberikan di belakang. Dan ditandakan dengan dibulatkan di sini yaitu pada 6 hari bulan. Jadi maksudnya 6 hari bulan itu pada hari berapa murid-murid? Hari Sabtu. Jadi nampaknya dia membersihkan akuarium ini pada hari Sabtu. Dan yang terakhir kata tanya siapa? Siapakah yang berada di dalam gambar ini? Jadi di dalam keluarga ada ibu, ada ayah, kan? Ada abang, ada kakak. Jadi kamu boleh nanti kita akan jawab berdasarkan kesesuaian soalan. Oke, sedia semua kita sudah lihat gambar ini. Mari kita sama-sama jawab soalan. Kita jawab soalan yang pertama dahulu. Apakah yang dilakukan oleh Amir? Apakah yang dilakukan oleh Amir? Jadi pada gambar yang sudah kita lihat tadi, di manakah gambar yang terdapat kata tanya apa? Tentu yang ini bukan? Jadi kita akan jawab soalan berdasar gambar ini. Sebab kata tanyanya sama. Jadi apakah yang dilakukan oleh Amir? Di dalam gambar ini adalah Amir. Jadi Amir sedang membuat apa? Membersihkan almari. Jadi jawaban yang boleh murid-murid tulis ataupun bina adalah Amir membersihkan almari. Kenapa ini bukan tingkap? Sebab di bawahnya ada laci. Biasanya kalau tingkap di bawahnya tidak ada laci ya. Boleh? Sekarang kita lihat soalan yang kedua. Bilakah abang mencuci akuarium? Bilakah abang mencuci akuarium? Jadi kita lihat di dalam gambar tadi, gambar manakah yang mempunyai kata tanya bila? Ya, yaitu pada gambar yang keempat ini kan sama. Jadi kita boleh jawab soalan berdasarkan gambar ini. Bilakah abang mencuci akuarium? Tadi kita sudah jawab, kita sudah bincang yaitu pada hari Sabtu. Jadi murid-murid boleh tulis abang mencuci akuarium pada hari salin, lengkapkan.
jawaban ini. Dan sentiasa ingat apabila kita menjawab soalan, pastikan jawaban Anda dalam ayat yang lengkap. Jangan tulis Sabtu, jangan tulis jawaban saja ya, tulis dalam ayat yang lengkap. Abang mencuci akuarium pada hari, tulis jawaban ini. Boleh kan? Senang saja. Dan mari kita lihat soalan yang ketiga. Siapakah yang menanam pokok bunga? Siapakah yang menanam pokok bunga? Gambar manakah yang mempunyai kata tanya siapa? Yaitu pada gambar yang terakhir tadi. Jadi rasa-rasanya siapakah ini murid-murid? Anda boleh tulis jawaban dalam ayat yang lengkap. Menanam pokok bunga. Jadi ini siapa? Murid-murid boleh tulis. Dan sambung dengan dengan frasa menanam pokok bunga dan di hujungnya ada tanda nokta. Ya, sekarang kita lihat pula pada gambar yang keempat, soalan yang keempat. Di manakah ayah menanam sampah? Di manakah ayah menanam sampah? Pada gambar di atas tadi, manakah perkataan yang mempunyai kata tanya di manakah? Ya, yaitu pada gambar yang kedua tadi. Jadi kita sudah bincangkan ini berada di mana tadi? Yaitu berada di belakang rumah. Jadi kamu boleh tulis ayah menanam sampah di sambung. Oke, seterusnya kita lihat soalan yang terakhir. Mengapakah rumah perlu bersih? Mengapakah rumah perlu bersih? Di manakah gambar di atas yang menunjukkan kata tanya mengapa? Yaitu gambar yang ketiga kita bincangkan tadi, yaitu mengapa. Mengapa murid-murid? Supaya rumah perlu bersih supaya keluarga, apa tajuk kita tadi? Supaya keluarga ceria. Jadi murid-murid boleh lengkapkan jawaban untuk soalan 5 ini dengan jawaban yang lengkap. Mudah bukan? Jadi cikgu berharap semua murid-murid dapat melengkapkan soalan-soalan ini dan jangan lupa hantarkan kepada cikgu. Baik, kita sudah berada di penghujung pelajaran kita pada hari ini. Cikgu berharap dalam pelajaran kali ini, yang pertama, murid boleh membaca dan memahami bahan dengan betul. Barulah kedua, murid boleh membina dan menulis jawaban berdasarkan soalan tertumpu dengan betul. Itu saja pelajaran kita pada kali ini. Sekian, terima kasih.